Selamat pagi. Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama kelas pemuda dan pemudi. Mari kita mulai pelajaran pagi hari ini. Kita Yes. akan awali dengan berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Dan kami sekarang mau membawa kelas kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kehendak Tuhan melalui pembelajaran pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, kembali lagi soal minggu kemarin kita singgung sedikit sih tentang akhir zaman lagi gitu ya. Kalau minggu lalu kan kita masih belajar tentang hari Tuhan adalah pengharapan gitu ya. Nah, sekarang kita mau sedikit membahas tentang hari Tuhan, rahasia Tuhan sesuai pelajaran kita minggu ini. Ada orang-orang yang ternyata mungkin tidak berpikir bahwa suatu saat akan ada hari Tuhan. Kalau kita orang Kristen percayanya hari Tuhan adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tapi konsep kiamat ini ternyata nggak semua orang percayai sebagai kedatangan Tuhan Yesus kan kedua kali. Gitu nggak sih Pak? Iya, karena kan nggak semua orang juga percaya kiamat yang versi orang Kristen ini. Nah, itu dia. Jadi kalau mereka nggak percaya sama Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka juga nggak akan percaya bahwa akan datang lagi kan gitu ya. Walaupun ada juga yang percaya kalau Yesus dalam wujud yang lain akan jadi hakim juga di akhir zaman. Hakim ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat sebetulnya dibahas nggak sih di perjanjian lama atau sebetulnya hanya setelah Yesus datang gitu ya. Yesus beberapa kali sih menyiratkan bahwa akan ada hari itu gitu. Di Matius gitu, terus tadi sempat lihat juga di Lukas, lalu diulangi lagi oleh Paulus, diulangi lagi oleh Yohanes gitu di Wahyu. Nah, kalau di perjanjian lama sendiri ada pembahasan ke sana nggak sih sebetulnya? Ada sih, kalau di buku, ada di bagian pendahuluan buku, kita lihat ada beberapa gambaran itu ya. Salah satunya yang dipakai di kitab Zefanya itu. Jadi menggambarkan bagaimana hari Tuhan itu nanti Tuhan akan membalas gitu, kira-kira gitu. Jadi sih kalau lihat pernyataan-pernyataan di perjanjian lama, memang cenderungnya hari Tuhan itu sesuatu yang harusnya nggak akan kamu mau inginkan gitu. Karena di situ ada gitu. Karena di situ tuh wah, itu murka Tuhan seperti tercurah gitu. Murka teh naonnya? Di atas amarah ya. Di atas amarah itu udah memuncak banget, dan kemudian itu di loss gitu aja. Dan itu sama sekali nggak ada gambaran sukacita di situ, nggak ada. Itu hari yang benar-benar ada mungkin kita kalau yang sekarang mikirnya ada hari-hari sial misalnya gitu. Namanya mah udah di atas sial gitu ya. Itu mah udah bukan sial lagi, itu mah udah nggak ada harapan gitu pas hari itu. Benar-benar nggak bisa bikin apa-apa lagi selain terima aja udah gitu. Nah, ini kan beda ya kalau gambaran kayak tadi di PB gitu. Tuhan Yesus ngejelasin bahwa aku akan datang kembali. Wah, itu cita kita ya. Makanya pelajaran-pelajaran kemarin kan gitu ya. Kita justru berharap ada adanya penghiburan kayak gitu ya. Jadi seperti ini hari Tuhan itu jadi seperti ada dua sisi itu. Sisi yang kemarin kita bahas bahwa secara positif kita bisa lihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu untuk masuk ke dalam dunia yang baru. Umur kita berapa sih sekarang? Tapi begitu masuk dunia yang baru itu kekekalan itu. Yang nggak akan berakhir gitu ya. Dan tidak dibatasi oleh kelemahan-kelemahan itu ya. Nah, kalau kita lihat di bahan yang jadi nas pelajaran kita, disinggung juga sih ya kalau kita lihat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-11. Jadi kalau misalnya tadi dijelaskan di perjanjian lama
sedemikian menakutkan. Nah, kalau di nas yang dijadikan dasar bahan pelajaran kita minggu ini, justru ada sebuah, mungkin bukan penghiburan lagi sih kalau menurut saya, udah sebuah kerinduan Tuhan gitu. Di balik hari yang akan, yang jadi misteri ini ya, yang kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Saya bacakan ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini jadi kayak kebalikan yang tadi disebutkan itu ada hari tentang murka ya. Tapi kalau di ayat 9 ini dibilang justru Allah tidak ingin kita menerima murka gitu, tidak mau kita ditimpa murka. Jadi sekalipun hari Tuhan ini pasti datang, untuk orang percaya sih dampaknya bukan semenakutkan itu ya harusnya. Iya. Tapi terus gimana dengan yang gak percaya dong, Pak? Ya, Tuhan Yesus sempat pernah bilang itu juga, pernah bilang tentang ada ilalang tumbuh, ada gandum tumbuh. Terus harusnya kan ilalang dicabut Tuhan gitu, kata murid-murid Tuhan Yesus. Tapi terus Tuhan Yesus bilang biarin aja, biarin tumbuh aja, nanti begitu hari Tuhan itu semua dibabat, dipanen, dituai. Nah, yang ilalang akan dipisahkan, dengan gandum dipisahkan, yang gandum dibawa masuk ke rumah tuannya pastinya, yang ilalang dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Nah, itu gambaran yang memang kembali lagi ya kedua sisi itu. Di satu sisi kita bisa dapat jaminan hidup kekal, tapi buat orang yang nggak percaya Tuhan, ya udah gimana lagi? Kamu udah diingetin selama ini dan nggak ada harapan untuk bisa bertobat di hari itu. Gitu. Kesempatannya udah habis. Kesempatannya gitu ya. udah habis. Sekarang udah terima aja murka Tuhan itu kayak gimana, terserah gitu ya. Nah, memang yang jadi menarik gitu ya, beberapa kali orang itu meramalkan gitu tentang hari Tuhan. Waktu itu ada yang bilang 2012 gitu, udah heboh. Dari mulai banget. itu tuh Bu, dari mulai tahun 2000. Oh iya, 2000 karena kan ya. milenium ya, milenium kedua itu biasanya ada terjadi sesuatu gitu. Tapi ternyata udah lewat gitu ya. Bahkan sempat baca ada beberapa aliran tuh yang udah ekstrim banget gitu, yang udah berkumpul di satu tempat, udah nggak mikirin lagi kehidupan sehari-hari, udah semua apapun ditinggalkan gitu karena bersiap menyongsong. Taunya malah nggak terjadi juga kayak gitu ya. Itu terjadinya lintas agama tuh Bu? Bisa bukan di hanya Kristen, nggak di Kristen aja bukan ya. hanya di Kristen, ada di agama-agama lain. Bahkan ada aliran baru yang itu meramalkan akan terjadi gitu. Saya Mesias, saya meramalkan ini akan terjadi gitu. Nah, itu kan ya dalam pandangan positif kita, mereka sih siap untuk bersatu dengan Tuhan gitu ya. Semoga imannya membawa ke sana. Tapi Alkitab tidak pernah menjelaskan gitu kapan hari Tuhan akan terjadi. Kembali lagi ke kitab 1 Tesalonika, kalau dilihat di ayat 2, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nggak pernah ada yang tahu siapa yang mau kecurian, kapan mau kecurian gitu ya. Kalau ada yang bilang misalnya udah ditandain, ya walaupun rumahnya ditandain, kapan pencurinya mau datang, dengan cara apa juga nggak bisa tahu gitu ya. Yang pasti dia datang waktu kita lengah. Nah itu kan. Atau di ayat 3 juga dibilang seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Nah ini memang dokter bisa prediksi gitu ya, misalkan oh ini kelahirannya tanggal sekian gitu, atau minggu inilah gitu ya. Tapi sampai mulas itu dimulai, nggak ada yang tahu juga. Jadi betul-betul akan mendadak gitu, betul-betul akan jadi waktu yang nggak bisa diprediksi, nggak bisa diramal gitu. Nah
Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang hari Tuhan akan datang tahun sekian, tanggal sekian, ya kita sih kembali ke Alkitab lagi. Ya itu udah pasti. Gitu ya. Permisi aja gitu. Tantangannya memang di kemudian hari ini kan sekarang ada itu ya Bu, kata istilahnya tuh AI itu ya. AI. Ini bukan kakaknya ibu ya? Bukan. Ini bukan istilah dalam bahasa Chinese, tapi ini artificial intelligence, kecerdasan buatan gitu. Bukan dibuat-buat ya, tapi memang cerdas gitu. Kayak misalnya kita sekarang pakai di Google untuk bisa bantu kita ceritanya, dan kita kasih informasi berbagai macam informasi kita kasih, dari mulai email, dari mulai sampai soal itu misalnya kita search gitu ya, kita login akun Google-nya kita, terus kita search, nanti dia ngasih rekomendasi ini. Nah itu kecerdasan buatan itu, bahkan kalau misalnya kita supply terus, dia mungkin bisa jadi meramalkan kita akan suka apa gitu. Misalnya nih sekarang kita browsing sepatu gitu, sepatu jenis pantofel gitu, nanti dia akan rekomendasi iklan-iklan pantofel gitu. Itu kan kalau misalnya kita bikin si AI itu untuk jadi meramalkan sesuatu, mungkin aja. Tapi harus kembali lagi ke Alkitab bahwa nanti kita juga akan ketemu bahwa si AI itu pasti mentok gitu. Nggak akan, dia mungkin bisa meramalkan seperti orang-orang yang punya punya aliran-aliran itu tadi ya, meramalkan bahwa akan terjadi ini gitu. Tapi karena Tuhan udah bilang nggak mungkin, ya nggak akan mungkin juga. Bahkan kan dibilangnya anak pun tidak tahu gitu ya, yang hari Tuhan itu gitu. Jadi memang betul-betul rahasia Allah gitu, untuk kapannya gitu. Nah, lalu kalau udah seperti itu, berarti yang harus kita pikirkan bukan lagi meramal kapan. Yang penting sekarang bersiap-siap aja. Karena Tuhan Yesus bilang gitu ya. Berjaga-jaga itu ya. Jadi udah kita harus ganti fokusnya gitu ya, bukan lagi menebak-nebak itu, tapi hidup seperti yang Tuhan mau, berjaga-jaga itu. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut ya, kayak apa sih yang Tuhan mau kalau buat kita ini hidup berjaga-jaga itu seperti apa gitu. Iya, di pembacaan kita ada juga tuh ayat 4-5 dibilang, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi ini kita dibedain tuh, cara hidup kita bukan lagi seperti orang kegelapan itu, orang gelap, tapi kita seperti orang terangnya. Kayak gimana? Misalnya nih kita lagi di kantor, terus ada bos bilang kamu begini aja deh gitu, kamu bohong dikit kenapa sih gitu ya. Itu memang tantangan untuk menjaga integritas. Nah, gimana supaya caranya kita bisa tetap bertanggung jawab sama kantor, tapi juga enggak berbohong di hadapan Tuhan. Saya kira sih, saya percaya bahwa ada hikmat di situ. Ada hikmat. Ada seperti seperti koridor tipis yang bisa diambil. Mungkin aneh gitu, tapi bisa jadi itu unik juga, hanya terjadi pada waktu itu dan nggak bisa diduplikasi gitu. Tapi yang bisa di cloningnya itu hanya hikmatnya. Selalu untuk minta hikmatnya. Iya, selalu untuk minta hikmatnya. Karena kalau nggak, kita nggak ada bedanya sama orang-orang lain gitu. Lalu apa lagi misalnya Pak? Atau yang di ayat 6-7 bicara tentang tidur ya, dibilangnya itu. Baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam.
Ini seperti mau bicara bahwa orang yang tidur, orang yang mabuk itu seperti terlena dalam kehidupan tuh yang sekarang ini. Kalau kita masuk ke dalam pusara itu, kita nggak bisa keluar dari situ. Maka yang diminta itu supaya istilahnya apa ya, menang terhadap dosa gitu. Kalau di buku istilahnya itu ya, menang terhadap dosa ya. Iya, menguasai diri juga. Menguasai gitu. diri juga. Ada menguasai lidah ya di buku Iya, ya. menguasai lidah. Jadi kita bisa supaya, karena kita sadar posisi kan ya, sebetulnya tuh kita sadar posisi kalau lingkungan itu berusaha menarik kita, ya keluar dari situ. Jangan terus diem-diem di situ. Nanti terbuai, yaitu tidur, merasa nggak ada masalah gitu dengan pola hidup yang dijalanin orang-orang kan, kita malah ikutan misalnya gitu ya. Nah, satu lagi berarti yang itu Bu, di ayat 8 itu ditulis juga. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Sebetulnya sih sederhananya kita bicara tentang iman, kita bicara tentang kasih, dan pengharapan keselamatan. Jadi semua yang kita lakukan itu didasari atas iman dan kasih, dan karena kita akan diselamatkan nantinya. Jadi sikap hidup ini bisa sikap hidup ya. Menantikan hari Tuhan itu bukan seperti yang pelajaran sebelumnya kita bahas juga ya, bukan dengan ketakutan, diem-diem aja, tapi tetap berjaga-jaganya itu dalam kondisi juga kita aktif melakukan itu, mempraktekkan iman kita, kasih kita, dan juga terus segala sesuatu yang kita lakukan itu karena kita tahu bahwa nanti kita akan selamat gitu. Bukan berarti, ada juga sih orang-orang ya yang sedihnya itu begitu kita tahu bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu keselamatan gak hilang, terus orang-orang jadi santai ya udah aja, nanti aja tunggu kayak sampai di orang penyamun yang di sebelah kanan Tuhan Yesus aja selamat, apalagi kita gitu. Tapi bukan gitu, kita dipilih itu bukan untuk itu, untuk jadi orang yang pasif, tapi kita perlu jadi orang yang aktif gitu. Itu kenapa Tuhan milih kita. Ya kalau saya sih tetap kembali lagi tadi ke ayat yang kita baca di awal pelajaran itu ya, di ayat 9 juga, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan. Dan ini kan kita gitu ya, kata yang dipakai, berarti saya dan kamu. Dan kamu itu kan bisa banyak, bergantung pada lawan bicara kita, siapapun gitu kan berarti. Jadi betul tadi ya, jangan terlena karena merasa oh saya sih udah diselamatin. Ya udah saya juga santai, terus ngeliat orang yang masih belum percaya ya santai aja juga. Tapi kan kembali bahwa Tuhan ingin sebanyak-banyaknya orang gitu ya, dan tugas kita untuk memberitahu itu juga ya. Di ayat 11 ditutupnya penjelasannya dengan itu ya. Karena itu nasihatilah semua orang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan, saling membangun gitu. Jadi penting itu untuk bukan hanya berfokus pada kita sendiri, tapi juga mulai melihat orang-orang lain yang memerlukan berita ini gitu. Demikian pelajaran kita hari ini. Jadi udah belajar, jangan percaya kalau ada meramal itu gitu ya, karena memang gak pernah akan ada yang tahu, dan tidak diem aja sambil menunggu gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, bukan hanya boleh iya atau enggak gitu ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ibu berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pelajaran kami pada pagi hari ini, dan kami mau serahkan juga Tuhan yang boleh bekerja di dalam diri kami masing-masing, baik kami sebagai guru maupun juga murid-murid kami dan orang-orang lain yang menyaksikan video ini.
supaya Tuhan yang juga boleh mengingatkan mereka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, khususnya dalam menyambut hari Tuhan. Biarlah kami terus setia mengasihi Tuhan, memenangkan pertempuran-pertempuran sehari-hari kami melawan dosa dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan yang juga akan mempertemukan kami di minggu depan dalam materi yang lain yang akan kami diskusikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai Sampai minggu jumpa. depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.